Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairunisa dengan NIM 23032064. Di sini, saya akan membahas materi mengenai konsep harta dan kepemilikan dalam Islam. Nah, materi ini sangat penting untuk dipahami karena dalam kehidupan sehari-hari manusia selalu berhubungan dengan harta, baik dalam kegiatan mencari nafkah, menggunakan barang, maupun mengelola kekayaan. Dalam Islam, harta bukan hanya dipandang sebagai alat pemuas kebutuhan, tetapi sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus diperoleh dan digunakan dengan cara yang benar. Adapun pembahasan dalam video ini meliputi yang pertama, pengertian harta dan kepemilikan dalam Islam. Yang kedua, unsur-unsur hak milik dalam ekonomi syariah. Yang ketiga, sebab-sebab kepemilikan dalam ekonomi syariah. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian harta dan kepemilikan dalam Islam. Dalam kehidupan manusia, harta memiliki peranan yang sangat penting. Hampir seluruh aktivitas manusia membutuhkan harta, mulai dari memenuhi kebutuhan makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, hingga kegiatan ibadah seperti zakat dan sedekah. Oleh karena itu, Islam memberikan aturan yang jelas mengenai bagaimana manusia memandang harta. Secara bahasa, harta atau al-mal berarti sesuatu yang disenangi manusia dan ingin dimiliki. Sedangkan menurut istilah ekonomi syariah, harta adalah segala sesuatu yang memiliki nilai, dapat dimanfaatkan, dan diakui keberadaannya menurut syariat Islam. Artinya tidak semua benda dapat disebut sebagai harta dalam Islam. Sesuatu dapat dikatakan harta apabila memenuhi beberapa syarat. Nah, syaratnya diantara itu memiliki manfaat, dapat dimiliki, dapat disimpan, dapat digunakan sesuai syariat. Sebagai contoh, rumah, tanah, kendaraan, emas, hasil pertanian, dan uang termasuk harta karena memiliki manfaat dan nilai ekonomi. Namun, barang yang diharamkan seperti minuman keras dan hasil perjudian tidak dianggap sebagai harta yang sah menurut Islam karena diperoleh dan digunakan dengan cara yang bertentangan dengan syariat. Dalam Islam, pemilik hak mutlak atas seluruh harta di dunia sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya diberi amanah untuk mengelola dan memanfaatkannya. Hal ini menunjukkan bahwa konsep kepemilikan dalam Islam berbeda dengan sistem kapitalis yang memberikan kebebasan mutlak kepada individu terhadap hartanya. Islam mengajarkan bahwa setiap harta yang dimiliki manusia akan dimintai pertanggungjawaban. Dari mana harta itu diperoleh dan untuk apa digunakan. Oleh karena itu, seorang muslim harus memperhatikan kehalalan sumber pendapatan dan penggunaannya. Selanjutnya, pengertian kepemilikan dalam Islam disebut dengan istilah al-milkiyah. Kepemilikan adalah hubungan khusus antara seseorang dengan suatu harta yang membuat orang tersebut memiliki hak untuk memanfaatkan harta tersebut sesuai ketentuan syariat. Misalnya, seseorang membeli sepeda motor secara sah, maka ia memiliki hak menggunakan, menyewakan, atau menjual motor tersebut. Namun, hak tersebut tetap dibatasi oleh aturan Islam. Pemilik tidak boleh menggunakan hartanya untuk hal yang merugikan orang lain atau melanggar syariat. Nah, dalam ekonomi syariah, kepemilikan dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, kepemilikan individu. Jadi kepemilikan individu itu adalah hak seseorang terhadap suatu harta yang diperoleh dengan cara yang halal. Contohnya gaji, hasil usaha, warisan, dan hadiah. Islam mengakui hak milik pribadi karena manusia membutuhkan kepastian dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
Akan tetapi, penggunaan harta tetap harus memperhatikan kewajiban sosial seperti zakat, infak, dan sedekah. Selanjutnya, kepemilikan yang kedua yaitu kepemilikan umum. Kepemilikan umum adalah harta yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat luas dan tidak boleh dikuasai individu tertentu. Contohnya jalan raya, sungai, laut, sumber air umum, dan fasilitas publik lainnya. Negara bertugas mengelola kepemilikan umum agar dapat dimanfaatkan secara adil oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu kepemilikan negara. Kepemilikan negara adalah harta yang pengelolaannya dilakukan pemerintah untuk kepentingan rakyat. Contohnya pajak, hasil tambang tertentu, dan aset negara lainnya. Pengelolaan harta negara harus dilakukan secara amanah dan tidak disalahgunakan. Konsep kepemilikan dalam Islam pada dasarnya bertujuan menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Islam tidak melarang seseorang menjadi kaya, tetapi kekayaan tersebut harus diperoleh secara halal dan digunakan secara bertanggung jawab. Dengan demikian dapat dipahami bahwa harta dalam Islam bukan sekedar alat ekonomi, tetapi juga sarana ibadah dan ujian bagi manusia. Baiklah, kita masuk ke materi yang kedua yaitu unsur-unsur hak milik dalam ekonomi syariah. Hak milik dalam Islam tidak hanya berarti seseorang memiliki suatu barang, tetapi juga mencakup hubungan hukum dan tanggung jawab terhadap barang tersebut. Dalam ekonomi syariah terdapat beberapa unsur penting dalam hak milik. Yang pertama, adanya pemilik. Unsur yang pertama adalah adanya pemilik atau subjek kepemilikan. Pemilik adalah pihak yang memiliki hak atas suatu harta, baik individu, kelompok, maupun negara. Pemilik memiliki kewenangan untuk memanfaatkan hartanya selama tidak melanggar syariat Islam. Contohnya itu seorang petani memiliki sawah hasil pembeliannya sendiri. Karena ia adalah pemilik sah, maka ia berhak mengelola sawah tersebut. Yang kedua itu adalah adanya harta yang dimiliki. Unsur harta itu adalah suatu objek. Nah, harta tersebut harus jelas bentuk, manfaat, dan statusnya. Islam melarang kepemilikan tersebut terhadap sesuatu yang haram atau tidak jelas keberadaannya. Misalnya, seseorang tidak dapat mengklaim barang milik orang lain sebagai miliknya tanpa bukti yang sah. Selanjutnya yang ketiga yaitu adanya cara memperoleh yang halal. Hak milik dalam Islam hanya diakui apabila diperoleh dengan cara yang halal dan sesuai syariat. Contohnya, contoh cara memperoleh harta yang halal antara lain itu bekerja, berdagang, bertani, warisan, hibah, dan yaitu hadiah. Sedangkan harta hasil pencurian, korupsi, riba, perjudian, dan penipuan tidak diakui sebagai kepemilikan yang sah dalam Islam. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan etika dalam memperoleh kekayaan. Yang keempat itu adanya hak memanfaatkan. Pemilik memiliki hak menggunakan dan mengambil manfaat dari hartanya. Contohnya, seseorang boleh menggunakan rumah miliknya untuk tempat tinggal atau menyewakannya kepada orang lain. Namun, penggunaan tersebut tetap memiliki batasan. Misalnya, rumah tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang melanggar hukum dan syariat. Yang kelima, adanya tanggung jawab. Dalam Islam, hak milik selalu disertai tanggung jawab. Pemilik harta wajib menjaga hartanya, menggunakannya dengan baik, serta menunaikan kewajiban seperti zakat apabila telah memenuhi syarat. Selain itu, pemilik juga tidak boleh menggunakan hartanya untuk merugikan orang lain atau merusak lingkungan. Konsep tanggung jawab ini
menjadi pembeda utama antara ekonomi syariah dengan sistem ekonomi lain yang cenderung menekankan kebebasan individu. Yang keenam, pengakuan oleh syariat. Hak milik harus diakui secara syariat dan hukum. Artinya, kepemilikan tersebut harus jelas statusnya dan tidak menimbulkan sengketa. Oleh sebab itu, Islam menganjurkan adanya bukti transaksi, saksi, dan pencatatan dalam kegiatan ekonomi. Contohnya, dalam transaksi utang piutang dianjurkan untuk dicatat agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. Nah, dari unsur-unsur tersebut dapat dipahami bahwa hak milik dalam Islam bukan hanya soal menguasai harta, tetapi juga mengandung nilai moral, tanggung jawab sosial, dan aturan hukum yang harus dipatuhi. Yang ketiga, sebab kepemilikan dalam ekonomi syariah. Jadi pembahasan terakhir yaitu sebab kepemilikan dalam ekonomi syariah. Islam memberikan beberapa jalan yang sah agar seseorang dapat memiliki harta. Kepemilikan tersebut harus diperoleh melalui cara yang halal dan tidak merugikan pihak lain. Berikut beberapa sebab kepemilikan dalam Islam. Yang pertama, bekerja atau berusaha. Sebab kepemilikan yang paling utama adalah bekerja. Islam sangat menghargai kerja keras dan usaha manusia dalam mencari nafkah. Melalui pekerjaan seseorang dapat memperoleh penghasilan yang halal untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya, bertani, berdagang, menjadi pegawai, membuka usaha, beternak. Rasulullah SAW juga mengajarkan bahwa pekerjaan terbaik adalah hasil usaha tangan sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mendorong umatnya menjadi pribadi yang produktif dan mandiri. Kepemilikan yang kedua yaitu warisan. Warisan merupakan perpindahan harta dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya sesuai ketentuan syariat. Pembagian warisan dalam Islam telah diatur secara jelas agar adil dan tidak menimbulkan perselisihan. Contohnya, anak, istri, suami, dan orang tua memiliki bagian masing-masing sesuai hukum Pareto. Yang ketiga, hibah dan hadiah. Hibah adalah pemberian harta secara sukarela kepada orang lain saat pemberi masih hidup. Sedangkan hadiah adalah pemberian sebagai bentuk penghormatan atau kasih sayang. Islam sangat menganjurkan umatnya saling memberi karena dapat mempererat hubungan sosial dan menimbulkan rasa persaudaraan. Yang keempat itu adalah wasiat. Wasiat adalah pemberian harta yang dilaksanakan setelah seseorang meninggal dunia. Dalam Islam, jumlah wasiat dibatasi maksimal 1/3 dari total harta agar tidak merugikan ahli waris. Berikutnya yang kelima ada jual beli. Jual beli merupakan salah satu sebab kepemilikan yang paling umum dalam kegiatan ekonomi. Melalui transaksi jual beli, hak milik suatu barang berpindah dari penjual kepada pembeli dengan kesepakatan bersama. Islam menghalalkan jual beli selama dilakukan secara jujur, terbuka, dan tanpa unsur penipuan maupun riba. Yang keenam itu membuka atau mengelola barang yang belum dimiliki. Dalam Islam, seseorang dapat memiliki sesuatu yang sebelumnya belum dimiliki siapapun. Contohnya, menghidupkan tanah mati atau lahan kosong yang tidak dimanfaatkan. Jika seseorang mengelola dan memproduktifkan tanah tersebut, maka ia dapat memperoleh hak kepemilikan atas tanah itu. Yang ketujuh yaitu zakat dan sedekah. Bagi penerima, zakat dan sedekah juga menjadi sebab kepemilikan yang sah. Melalui mekanisme ini, Islam menciptakan pemerataan ekonomi dan membantu masyarakat yang membutuhkan. Selain memberi nilai ekonomi, zakat dan sedekah juga memiliki nilai ibadah dan sosial yang tinggi.
Yang kedelapan yaitu ganti rugi atau kompensasi. Seseorang juga dapat memperoleh harta melalui ganti rugi atau kompensasi atas kerugian yang dialami. Misalnya seseorang menerima pembayaran asuransi syariah atau kompensasi akibat kerusakan barang. Semua kepemilikan tersebut menunjukkan bahwa Islam mengatur sistem ekonomi secara lengkap dan adil. Islam memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk memiliki harta, tetapi tetap dalam batas-batas yang sesuai dengan syariat. Dalam kehidupan manusia, harta memiliki peranan yang sangat penting. Hampir seluruh aktivitas manusia membutuhkan harta, mulai dari memenuhi kebutuhan makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, hingga kegiatan ibadah seperti zakat dan sedekah. Oleh karena itu, Islam memberikan aturan yang jelas mengenai bagaimana manusia memandang harta. Secara bahasa, harta atau almal berarti sesuatu yang disenangi manusia dan ingin dimiliki. Sedangkan menurut istilah ekonomi syariah, harta adalah segala sesuatu yang memiliki nilai, dapat dimanfaatkan, dan diakui keberadaannya menurut syariat Islam. Artinya tidak semua benda dapat disebut sebagai harta dalam Islam. Sesuatu dapat dikatakan harta apabila memenuhi beberapa syarat. Nah, syaratnya diantara itu memiliki manfaat, dapat dimiliki, dapat disimpan, dapat digunakan sesuai syariat. Sebagai contoh, rumah, tanah, kendaraan, emas, hasil pertanian, dan uang termasuk harta karena memiliki manfaat dan nilai ekonomi. Namun, barang yang diharamkan seperti minuman keras dan hasil perjudian tidak dianggap sebagai harta yang sah menurut Islam, karena diperoleh dan digunakan dengan cara yang bertentangan dengan syariat. Dalam Islam, pemilik hak mutlak atas seluruh harta di dunia sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya diberi amanah untuk mengelola dan memanfaatkannya. Hal ini menunjukkan bahwa konsep kepemilikan dalam Islam berbeda dengan sistem kapitalis yang memberikan kebebasan mutlak kepada individu terhadap hartanya. Islam mengajarkan bahwa setiap harta yang dimiliki manusia akan dimintai pertanggungjawaban. Dari mana harta itu diperoleh dan untuk apa digunakan. Oleh karena itu, seorang muslim harus memperhatikan kehalalan sumber pendapatan dan penggunaannya. Selanjutnya, pengertian kepemilikan dalam Islam disebut dengan istilah al-milkiyah. Kepemilikan adalah hubungan khusus antara seseorang dengan suatu harta yang membuat orang tersebut memiliki hak untuk memanfaatkan harta tersebut sesuai ketentuan syariat. Misalnya, seseorang membeli sepeda motor secara sah, maka ia memiliki hak menggunakan, menyewakan, atau menjual motor tersebut. Namun, hak tersebut tetap dibatasi oleh aturan Islam. Pemilik tidak boleh menggunakan hartanya untuk hal yang merugikan orang lain atau melanggar syariat. Nah, dalam ekonomi syariah, kepemilikan dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, kepemilikan individu. Jadi kepemilikan individu itu adalah hak seseorang terhadap suatu harta yang diperoleh dengan cara yang halal. Contohnya gaji, hasil usaha, warisan, dan hadiah. Islam mengakui hak milik pribadi karena manusia membutuhkan kepastian dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi, penggunaan harta tetap harus memperhatikan kewajiban sosial seperti zakat, infak, dan sedekah. Selanjutnya, kepemilikan yang kedua yaitu kepemilikan umum. Kepemilikan umum adalah harta yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat luas dan tidak boleh dikuasai individu tertentu. Contohnya jalan raya, sungai, laut, sumber air umum, dan fasilitas publik lainnya. Negara bertugas mengelola kepemilikan umum agar
dapat dimanfaatkan secara adil oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu kepemilikan negara. Kepemilikan negara adalah harta yang pengelolaannya dilakukan pemerintah untuk kepentingan rakyat. Contohnya, pajak, hasil tambang tertentu, dan aset negara lainnya. Pengelolaan harta negara harus dilakukan secara amanah dan tidak disalahgunakan. Konsep kepemilikan dalam Islam pada dasarnya bertujuan menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Islam tidak melarang seseorang menjadi kaya, tetapi kekayaan tersebut harus diperoleh secara halal dan digunakan secara bertanggung jawab. Dengan demikian dapat dipahami bahwa harta dalam Islam bukan sekedar alat ekonomi, tetapi juga sarana ibadah dan ujian bagi manusia. Baiklah, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu unsur-unsur hak milik dalam ekonomi syariah. Hak milik dalam Islam tidak hanya berarti seseorang memiliki suatu barang, tetapi juga mencakup hubungan hukum dan tanggung jawab terhadap barang tersebut. Dalam ekonomi syariah, terdapat beberapa unsur penting dalam hak milik. Yang pertama, adanya pemilik. Unsur yang pertama adalah adanya pemilik atau subjek kepemilikan. Pemilik adalah pihak yang memiliki hak atas suatu harta, baik individu, kelompok, maupun negara. Pemilik memiliki kewenangan untuk memanfaatkan hartanya selama tidak melanggar syariat Islam. Contohnya itu seorang petani memiliki sawah hasil pembeliannya sendiri. Karena ia adalah pemilik sah, maka ia berhak mengelola sawah tersebut. Yang kedua itu adalah adanya harta yang dimiliki. Unsur harta itu adalah suatu objek. Nah, harta tersebut harus jelas bentuk, manfaat, dan statusnya. Islam melarang kepemilikan tersebut terhadap sesuatu yang haram atau tidak jelas keberadaannya. Misalnya, seseorang tidak dapat mengklaim barang milik orang lain sebagai miliknya tanpa bukti yang sah. Selanjutnya yang ketiga yaitu adanya cara memperoleh yang halal. Hak milik dalam Islam hanya diakui apabila diperoleh dengan cara yang halal dan sesuai syariat. Contohnya, contoh cara memperoleh harta yang halal antara lain itu bekerja, berdagang, bertani, warisan, hibah, dan yaitu hadiah. Sedangkan harta hasil pencurian, korupsi, riba, perjudian, dan penipuan tidak diakui sebagai kepemilikan yang sah dalam Islam. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan etika dalam memperoleh kekayaan. Yang keempat itu adanya hak memanfaatkan. Pemilik memiliki hak menggunakan dan mengambil manfaat dari hartanya. Contohnya, seseorang boleh menggunakan rumah miliknya untuk tempat tinggal atau menyewakannya kepada orang lain. Namun, penggunaan tersebut tetap memiliki batasan. Misalnya, rumah tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang melanggar hukum dan syariat. Yang kelima, adanya tanggung jawab. Dalam Islam, hak milik selalu disertai tanggung jawab. Pemilik harta wajib menjaga hartanya, menggunakannya dengan baik, serta menunaikan kewajiban seperti zakat apabila telah memenuhi syarat. Selain itu, pemilik juga tidak boleh menggunakan hartanya untuk merugikan orang lain atau merusak lingkungan. Konsep tanggung jawab ini menjadi pembeda utama antara ekonomi syariah dengan sistem ekonomi lain yang cenderung menekankan kebebasan individu. Yang keenam, pengakuan oleh syariat. Hak milik harus diakui secara syariat dan hukum. Artinya, kepemilikan tersebut harus jelas statusnya dan tidak menimbulkan sengketa. Oleh sebab itu, Islam menganjurkan adanya bukti transaksi, saksi, dan pencatatan dalam kegiatan ekonomi. Contohnya, dalam transaksi utang piutang dianjurkan untuk dicatat agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari.
Nah, dari unsur-unsur tersebut dapat dipahami bahwa hak milik dalam Islam bukan hanya soal menguasai harta, tetapi juga mengandung nilai moral, tanggung jawab sosial, dan aturan hukum yang harus dipatuhi. Yang ketiga, sebab kepemilikan dalam ekonomi syariah. Jadi pembahasan terakhir yaitu sebab kepemilikan dalam ekonomi syariah. Islam memberikan beberapa jalan yang sah agar seseorang dapat memiliki harta. Kepemilikan tersebut harus diperoleh melalui cara yang halal dan tidak merugikan pihak lain. Berikut beberapa sebab kepemilikan dalam Islam. Yang pertama, bekerja atau berusaha. Sebab kepemilikan yang paling utama adalah bekerja. Islam sangat menghargai kerja keras dan usaha manusia dalam mencari nafkah. Melalui pekerjaan seseorang dapat memperoleh penghasilan yang halal untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya, bertani, berdagang, menjadi pegawai, membuka usaha, beternak. Rasulullah SAW juga mengajarkan bahwa pekerjaan terbaik adalah hasil usaha tangan sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mendorong umatnya menjadi pribadi yang produktif dan mandiri. Kepemilikan yang kedua yaitu warisan. Warisan merupakan perpindahan harta dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya sesuai ketentuan syariat. Pembagian warisan dalam Islam telah diatur secara jelas agar adil dan tidak menimbulkan perselisihan. Contohnya, anak, istri, suami, dan orang tua memiliki bagian masing-masing sesuai hukum Pareto. Yang ketiga, hibah dan hadiah. Hibah adalah pemberian harta secara sukarela kepada orang lain saat pemberi masih hidup. Sedangkan hadiah adalah pemberian sebagai bentuk penghormatan atau kasih sayang. Islam sangat menganjurkan umatnya saling memberi karena dapat mempererat hubungan sosial dan menimbulkan rasa persaudaraan. Yang keempat itu adalah wasiat. Wasiat adalah pemberian harta yang dilaksanakan setelah seseorang meninggal dunia. Dalam Islam, jumlah wasiat dibatasi maksimal 1/3 dari total harta agar tidak merugikan ahli waris. Berikutnya yang kelima ada jual beli. Jual beli merupakan salah satu sebab kepemilikan yang paling umum dalam kegiatan ekonomi. Melalui transaksi jual beli, hak milik suatu barang berpindah dari penjual kepada pembeli dengan kesepakatan bersama. Islam menghalalkan jual beli selama dilakukan secara jujur, terbuka, dan tanpa unsur penipuan maupun riba. Yang keenam itu membuka atau mengelola barang yang belum dimiliki. Dalam Islam, seseorang dapat memiliki sesuatu yang sebelumnya belum dimiliki siapapun. Contohnya, menghidupkan tanah mati atau lahan kosong yang tidak dimanfaatkan. Jika seseorang mengelola dan memproduktifkan tanah tersebut, maka ia dapat memperoleh hak kepemilikan atas tanah itu. Yang ketujuh yaitu zakat dan sedekah. Bagi penerima, zakat dan sedekah juga menjadi sebab kepemilikan yang sah. Melalui mekanisme ini, Islam menciptakan pemerataan ekonomi dan membantu masyarakat yang membutuhkan. Selain memberi nilai ekonomi, zakat dan sedekah juga memiliki nilai ibadah dan sosial yang tinggi. Yang kedelapan yaitu ganti rugi atau kompensasi. Seseorang juga dapat memperoleh harta melalui ganti rugi atau kompensasi atas kerugian yang dialami. Misalnya seseorang menerima pembayaran asuransi syariah atau kompensasi akibat kerusakan barang. Semua kepemilikan tersebut menunjukkan bahwa Islam mengatur sistem ekonomi secara lengkap dan adil. Islam memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk
memiliki harta, tetapi tetap dalam batas-batas yang sesuai dengan syariat. Dalam kehidupan manusia, harta memiliki peranan yang sangat penting. Hampir seluruh aktivitas manusia membutuhkan harta, mulai dari memenuhi kebutuhan makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, hingga kegiatan ibadah seperti zakat dan sedekah. Oleh karena itu, Islam memberikan aturan yang jelas mengenai bagaimana manusia memandang harta. Secara bahasa, harta atau al-mal berarti sesuatu yang disenangi manusia dan ingin dimiliki. Sedangkan menurut istilah ekonomi syariah, harta adalah segala sesuatu yang memiliki nilai, dapat dimanfaatkan, dan diakui keberadaannya menurut syariat Islam. Artinya tidak semua benda dapat disebut sebagai harta dalam Islam. Sesuatu dapat dikatakan harta apabila memenuhi beberapa syarat. Nah, syaratnya diantara itu memiliki manfaat, dapat dimiliki, dapat disimpan, dapat digunakan sesuai syariat. Sebagai contoh, rumah, tanah, kendaraan, emas, hasil pertanian, dan uang termasuk harta karena memiliki manfaat dan nilai ekonomi. Namun, barang yang diharamkan seperti minuman keras dan hasil perjudian tidak dianggap sebagai harta yang sah menurut Islam, karena diperoleh dan digunakan dengan cara yang bertentangan dengan syariat. Dalam Islam, pemilik hak mutlak atas seluruh harta di dunia sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya diberi amanah untuk mengelola dan memanfaatkannya. Hal ini menunjukkan bahwa konsep kepemilikan dalam Islam berbeda dengan sistem kapitalis yang memberikan kebebasan mutlak kepada individu terhadap hartanya. Islam mengajarkan bahwa setiap harta yang dimiliki manusia akan dimintai pertanggungjawaban. Dari mana harta itu diperoleh dan untuk apa digunakan. Oleh karena itu, seorang muslim harus memperhatikan kehalalan sumber pendapatan dan penggunaannya. Selanjutnya, pengertian kepemilikan dalam Islam disebut dengan istilah al-milkiyah. Kepemilikan adalah hubungan khusus antara seseorang dengan suatu harta yang membuat orang tersebut memiliki hak untuk memanfaatkan harta tersebut sesuai ketentuan syariat. Misalnya, seseorang membeli sepeda motor secara sah, maka ia memiliki hak menggunakan, menyewakan, atau menjual motor tersebut. Namun, hak tersebut tetap dibatasi oleh aturan Islam. Pemilik tidak boleh menggunakan hartanya untuk hal yang merugikan orang lain atau melanggar syariat. Nah, dalam ekonomi syariah, kepemilikan dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, kepemilikan individu. Jadi kepemilikan individu itu adalah hak seseorang terhadap suatu harta yang diperoleh dengan cara yang halal. Contohnya gaji, hasil usaha, warisan, dan hadiah. Islam mengakui hak milik pribadi karena manusia membutuhkan kepastian dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi, penggunaan harta tetap harus memperhatikan kewajiban sosial seperti zakat, infak, dan sedekah. Selanjutnya, kepemilikan yang kedua yaitu kepemilikan umum. Kepemilikan umum adalah harta yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat luas dan tidak boleh dikuasai individu tertentu. Contohnya jalan raya, sungai, laut, sumber air umum, dan fasilitas publik lainnya. Negara bertugas mengelola kepemilikan umum agar dapat dimanfaatkan secara adil oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu kepemilikan negara. Kepemilikan negara adalah harta yang pengelolaannya dilakukan pemerintah untuk kepentingan rakyat. Contohnya pajak, hasil tambang tertentu, dan aset negara lainnya. Pengelolaan harta negara harus dilakukan secara amanah dan tidak disalahgunakan.
Konsep kepemilikan dalam Islam pada dasarnya bertujuan menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Islam tidak melarang seseorang menjadi kaya, tetapi kekayaan tersebut harus diperoleh secara halal dan digunakan secara bertanggung jawab. Dengan demikian dapat dipahami bahwa harta dalam Islam bukan sekedar alat ekonomi, tetapi juga sarana ibadah dan ujian bagi manusia. Baiklah, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu unsur-unsur hak milik dalam ekonomi syariah. Hak milik dalam Islam tidak hanya berarti seseorang memiliki suatu barang, tetapi juga mencakup hubungan hukum dan tanggung jawab terhadap barang tersebut. Dalam ekonomi syariah, terdapat beberapa unsur penting dalam hak milik. Yang pertama, adanya pemilik. Unsur yang pertama adalah adanya pemilik atau subjek kepemilikan. Pemilik adalah pihak yang memiliki hak atas suatu harta, baik individu, kelompok, maupun negara. Pemilik memiliki kewenangan untuk memanfaatkan hartanya selama tidak melanggar syariat Islam. Contohnya itu seorang petani memiliki sawah hasil pembeliannya sendiri. Karena ia adalah pemilik sah, maka ia berhak mengelola sawah tersebut. Yang kedua itu adalah adanya harta yang dimiliki. Unsur harta itu adalah suatu objek. Nah, harta tersebut harus jelas bentuk, manfaat, dan statusnya. Islam melarang kepemilikan tersebut terhadap sesuatu yang haram atau tidak jelas keberadaannya. Misalnya, seseorang tidak dapat mengklaim barang milik orang lain sebagai miliknya tanpa bukti yang sah. Selanjutnya yang ketiga yaitu adanya cara memperoleh yang halal. Hak milik dalam Islam hanya diakui apabila diperoleh dengan cara yang halal dan sesuai syariat. Contohnya, contoh cara memperoleh harta yang halal antara lain itu bekerja, berdagang, bertani, warisan, hibah, dan yaitu hadiah. Sedangkan harta hasil pencurian, korupsi, riba, perjudian, dan penipuan tidak diakui sebagai kepemilikan yang sah dalam Islam. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan etika dalam memperoleh kekayaan. Yang keempat itu adanya hak memanfaatkan. Pemilik memiliki hak menggunakan dan mengambil manfaat dari hartanya. Contohnya, seseorang boleh menggunakan rumah miliknya untuk tempat tinggal atau menyewakannya kepada orang lain. Namun, penggunaan tersebut tetap memiliki batasan. Misalnya, rumah tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang melanggar hukum dan syariat. Yang kelima, adanya tanggung jawab. Dalam Islam, hak milik selalu disertai tanggung jawab. Pemilik harta wajib menjaga hartanya, menggunakannya dengan baik, serta menunaikan kewajiban seperti zakat apabila telah memenuhi syarat. Selain itu, pemilik juga tidak boleh menggunakan hartanya untuk merugikan orang lain atau merusak lingkungan. Konsep tanggung jawab ini menjadi pembeda utama antara ekonomi syariah dengan sistem ekonomi lain yang cenderung menekankan kebebasan individu. Yang keenam, pengakuan oleh syariat. Hak milik harus diakui secara syariat dan hukum. Artinya, kepemilikan tersebut harus jelas statusnya dan tidak menimbulkan sengketa. Oleh sebab itu, Islam menganjurkan adanya bukti transaksi, saksi, dan pencatatan dalam kegiatan ekonomi. Contohnya, dalam transaksi utang piutang dianjurkan untuk dicatat agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. Nah, dari unsur-unsur tersebut dapat dipahami bahwa hak milik dalam Islam bukan hanya soal menguasai harta, tetapi juga mengandung nilai moral, tanggung jawab sosial, dan aturan hukum yang harus dipatuhi. Yang ketiga, sebab kepemilikan dalam ekonomi syariah. Jadi pembahasan terakhir yaitu sebab kepemilikan dalam ekonomi syariah. Islam memberikan beberapa jalan yang sah agar seseorang
dapat memiliki harta. Kepemilikan tersebut harus diperoleh melalui cara yang halal dan tidak merugikan pihak lain. Berikut beberapa sebab kepemilikan dalam Islam. Yang pertama, bekerja atau berusaha. Sebab kepemilikan yang paling utama adalah bekerja. Islam sangat menghargai kerja keras dan usaha manusia dalam mencari nafkah. Melalui pekerjaan seseorang dapat memperoleh penghasilan yang halal untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya, bertani, berdagang, menjadi pegawai, membuka usaha, beternak. Rasulullah SAW juga mengajarkan bahwa pekerjaan terbaik adalah hasil usaha tangan sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mendorong umatnya menjadi pribadi yang produktif dan mandiri. Kepemilikan yang kedua yaitu warisan. Warisan merupakan perpindahan harta dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya sesuai ketentuan syariat. Pembagian warisan dalam Islam telah diatur secara jelas agar adil dan tidak menimbulkan perselisihan. Contohnya, anak, istri, suami, dan orang tua memiliki bagian masing-masing sesuai hukum Faraid. Yang ketiga, hibah dan hadiah. Hibah adalah pemberian harta secara sukarela kepada orang lain saat pemberi masih hidup. Sedangkan hadiah adalah pemberian sebagai bentuk penghormatan atau kasih sayang. Islam sangat menganjurkan umatnya saling memberi karena dapat mempererat hubungan sosial dan menimbulkan rasa persaudaraan. Yang keempat itu adalah wasiat. Wasiat adalah pemberian harta yang dilaksanakan setelah seseorang meninggal dunia. Dalam Islam, jumlah wasiat dibatasi maksimal 1/3 dari total harta agar tidak merugikan ahli waris. Berikutnya yang kelima ada jual beli. Jual beli merupakan salah satu sebab kepemilikan yang paling umum dalam kegiatan ekonomi. Melalui transaksi jual beli, hak milik suatu barang berpindah dari penjual kepada pembeli dengan kesepakatan bersama. Islam menghalalkan jual beli selama dilakukan secara jujur, terbuka, dan tanpa unsur penipuan maupun riba. Yang keenam itu membuka atau mengelola barang yang belum dimiliki. Dalam Islam, seseorang dapat memiliki sesuatu yang sebelumnya belum dimiliki siapapun. Contohnya, menghidupkan tanah mati atau lahan kosong yang tidak dimanfaatkan. Jika seseorang mengelola dan memproduktifkan tanah tersebut, maka ia dapat memperoleh hak kepemilikan atas tanah itu. Yang ketujuh yaitu zakat dan sedekah. Bagi penerima, zakat dan sedekah juga menjadi sebab kepemilikan yang sah. Melalui mekanisme ini, Islam menciptakan pemerataan ekonomi dan membantu masyarakat yang membutuhkan. Selain memberi nilai ekonomi, zakat dan sedekah juga memiliki nilai ibadah dan sosial yang tinggi. Yang kedelapan yaitu ganti rugi atau kompensasi. Seseorang juga dapat memperoleh harta melalui ganti rugi atau kompensasi atas kerugian yang dialami. Misalnya seseorang menerima pembayaran asuransi syariah atau kompensasi akibat kerusakan barang. Semua kepemilikan tersebut menunjukkan bahwa Islam mengatur sistem ekonomi secara lengkap dan adil. Islam memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk memiliki harta, tetapi tetap dalam batas-batas yang sesuai dengan syariat. Dalam kehidupan manusia, harta memiliki peranan yang sangat penting. Hampir seluruh aktivitas manusia membutuhkan harta, mulai dari memenuhi kebutuhan makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, hingga kegiatan ibadah seperti zakat dan sedekah. Oleh karena itu, Islam memberikan aturan yang jelas mengenai bagaimana manusia memandang harta. Secara bahasa,
Harta atau al-mal berarti sesuatu yang disenangi manusia dan ingin dimiliki. Sedangkan menurut istilah ekonomi syariah, harta adalah segala sesuatu yang memiliki nilai, dapat dimanfaatkan, dan diakui keberadaannya menurut syariat Islam. Artinya tidak semua benda dapat disebut sebagai harta dalam Islam. Sesuatu dapat dikatakan harta apabila memenuhi beberapa syarat. Nah, syaratnya diantara itu memiliki manfaat, dapat dimiliki, dapat disimpan, dapat digunakan sesuai syariat. Sebagai contoh, rumah, tanah, kendaraan, emas, hasil pertanian, dan uang termasuk harta karena memiliki manfaat dan nilai ekonomi. Namun, barang yang diharamkan seperti minuman keras dan hasil perjudian tidak dianggap sebagai harta yang sah menurut Islam karena diperoleh dan digunakan dengan cara yang bertentangan dengan syariat. Dalam Islam, pemilik hak mutlak atas seluruh harta di dunia sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya diberi amanah untuk mengelola dan memanfaatkannya. Hal ini menunjukkan bahwa konsep kepemilikan dalam Islam berbeda dengan sistem kapitalis yang memberikan kebebasan mutlak kepada individu terhadap hartanya. Islam mengajarkan bahwa setiap harta yang dimiliki manusia akan dimintai pertanggungjawaban dari mana harta itu diperoleh dan untuk apa digunakan. Oleh karena itu, seorang muslim harus memperhatikan kehalalan sumber pendapatan dan penggunaannya. Selanjutnya, pengertian kepemilikan dalam Islam disebut dengan istilah al-milkiyah. Kepemilikan adalah hubungan khusus antara seseorang dengan suatu harta yang membuat orang tersebut memiliki hak untuk memanfaatkan harta tersebut sesuai ketentuan syariat. Misalnya, seseorang membeli sepeda motor secara sah, maka ia memiliki hak menggunakan, menyewakan, atau menjual motor tersebut. Namun, hak tersebut tetap dibatasi oleh aturan Islam. Pemilik tidak boleh menggunakan hartanya untuk hal yang merugikan orang lain atau melanggar syariat. Nah, dalam ekonomi syariah, kepemilikan dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, kepemilikan individu. Jadi kepemilikan individu itu adalah hak seseorang terhadap suatu harta yang diperoleh dengan cara yang halal. Contohnya gaji, hasil usaha, warisan, dan hadiah. Islam mengakui hak milik pribadi karena manusia membutuhkan kepastian dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi, penggunaan harta tetap harus memperhatikan kewajiban sosial seperti zakat, infak, dan sedekah. Selanjutnya, kepemilikan yang kedua yaitu kepemilikan umum. Kepemilikan umum adalah harta yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat luas dan tidak boleh dikuasai individu tertentu. Contohnya jalan raya, sungai, laut, sumber air umum, dan fasilitas publik lainnya. Negara bertugas mengelola kepemilikan umum agar dapat dimanfaatkan secara adil oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu kepemilikan negara. Kepemilikan negara adalah harta yang pengelolaannya dilakukan pemerintah untuk kepentingan rakyat. Contohnya pajak, hasil tambang tertentu, dan aset negara lainnya. Pengelolaan harta negara harus dilakukan secara amanah dan tidak disalahgunakan. Konsep kepemilikan dalam Islam pada dasarnya bertujuan menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Islam tidak melarang seseorang menjadi kaya, tetapi kekayaan tersebut harus diperoleh secara halal dan digunakan secara bertanggung jawab. Dengan demikian dapat dipahami bahwa harta dalam Islam bukan sekedar alat ekonomi, tetapi juga sarana ibadah dan ujian bagi manusia. Baiklah, kita masuk ke materi yang kedua yaitu
unsur-unsur hak milik dalam ekonomi syariah. Hak milik dalam Islam tidak hanya berarti seseorang memiliki suatu barang, tetapi juga mencakup hubungan hukum dan tanggung jawab terhadap barang tersebut. Dalam ekonomi syariah, terdapat beberapa unsur penting dalam hak milik. Yang pertama, adanya pemilik. Unsur yang pertama adalah adanya pemilik atau subjek kepemilikan. Pemilik adalah pihak yang memiliki hak atas suatu harta, baik individu, kelompok, maupun negara. Pemilik memiliki kewenangan untuk memanfaatkan hartanya selama tidak melanggar syariat Islam. Contohnya itu seorang petani memiliki sawah hasil pembeliannya sendiri. Karena ia adalah pemilik sah, maka ia berhak mengelola sawah tersebut. Yang kedua itu adalah adanya harta yang dimiliki. Unsur harta itu adalah suatu objek. Nah, harta tersebut harus jelas bentuk, manfaat, dan statusnya. Islam melarang kepemilikan tersebut terhadap sesuatu yang haram atau tidak jelas keberadaannya. Misalnya, seseorang tidak dapat mengklaim barang milik orang lain sebagai miliknya tanpa bukti yang sah. Selanjutnya yang ketiga yaitu adanya cara memperoleh yang halal. Hak milik dalam Islam hanya diakui apabila diperoleh dengan cara yang halal dan sesuai syariat. Contohnya, contoh cara memperoleh harta yang halal antara lain itu bekerja, berdagang, bertani, warisan, hibah, dan yaitu hadiah. Sedangkan harta hasil pencurian, korupsi, riba, perjudian, dan penipuan tidak diakui sebagai kepemilikan yang sah dalam Islam. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan etika dalam memperoleh kekayaan. Yang keempat itu adanya hak memanfaatkan. Pemilik memiliki hak menggunakan dan mengambil manfaat dari hartanya. Contohnya, seseorang boleh menggunakan rumah miliknya untuk tempat tinggal atau menyewakannya kepada orang lain. Namun, penggunaan tersebut tetap memiliki batasan. Misalnya, rumah tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang melanggar hukum dan syariat. Yang kelima, adanya tanggung jawab. Dalam Islam, hak milik selalu disertai tanggung jawab. Pemilik harta wajib menjaga hartanya, menggunakannya dengan baik, serta menunaikan kewajiban seperti zakat apabila telah memenuhi syarat. Selain itu, pemilik juga tidak boleh menggunakan hartanya untuk merugikan orang lain atau merusak lingkungan. Konsep tanggung jawab ini menjadi pembeda utama antara ekonomi syariah dengan sistem ekonomi lain yang cenderung menekankan kebebasan individu. Yang keenam, pengakuan oleh syariat. Hak milik harus diakui secara syariat dan hukum. Artinya, kepemilikan tersebut harus jelas statusnya dan tidak menimbulkan sengketa. Oleh sebab itu, Islam menganjurkan adanya bukti transaksi, saksi, dan pencatatan dalam kegiatan ekonomi. Contohnya, dalam transaksi utang piutang dianjurkan untuk dicatat agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. Nah, dari unsur-unsur tersebut dapat dipahami bahwa hak milik dalam Islam bukan hanya soal menguasai harta, tetapi juga mengandung nilai moral, tanggung jawab sosial, dan aturan hukum yang harus dipatuhi. Yang ketiga, sebab kepemilikan dalam ekonomi syariah. Jadi pembahasan terakhir yaitu sebab kepemilikan dalam ekonomi syariah. Islam memberikan beberapa jalan yang sah agar seseorang dapat memiliki harta. Kepemilikan tersebut harus diperoleh melalui cara yang halal dan tidak merugikan pihak lain. Berikut beberapa sebab kepemilikan dalam Islam. Yang pertama, bekerja atau berusaha. Sebab kepemilikan yang paling utama adalah bekerja. Islam sangat menghargai kerja keras dan usaha manusia dalam mencari nafkah. Melalui pekerjaan seseorang dapat memperoleh penghasilan yang halal untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya, bertani, berdagang,
menjadi pegawai, membuka usaha, beternak. Rasulullah SAW juga mengajarkan bahwa pekerjaan terbaik adalah hasil usaha tangan sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mendorong umatnya menjadi pribadi yang produktif dan mandiri. Kepemilikan yang kedua yaitu warisan. Warisan merupakan perpindahan harta dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya sesuai ketentuan syariat. Pembagian warisan dalam Islam telah diatur secara jelas agar adil dan tidak menimbulkan perselisihan. Contohnya, anak, istri, suami, dan orang tua memiliki bagian masing-masing sesuai hukum Pareto. Yang ketiga, hibah dan hadiah. Hibah adalah pemberian harta secara sukarela kepada orang lain saat pemberi masih hidup. Sedangkan hadiah adalah pemberian sebagai bentuk penghormatan atau kasih sayang. Islam sangat menganjurkan umatnya saling memberi karena dapat mempererat hubungan sosial dan menimbulkan rasa persaudaraan. Yang keempat itu adalah wasiat. Wasiat adalah pemberian harta yang dilaksanakan setelah seseorang meninggal dunia. Dalam Islam, jumlah wasiat dibatasi maksimal 1/3 dari total harta agar tidak merugikan ahli waris. Berikutnya yang kelima ada jual beli. Jual beli merupakan salah satu sebab kepemilikan yang paling umum dalam kegiatan ekonomi. Melalui transaksi jual beli, hak milik suatu barang berpindah dari penjual kepada pembeli dengan kesepakatan bersama. Islam menghalalkan jual beli selama dilakukan secara jujur, terbuka, dan tanpa unsur penipuan maupun riba. Yang keenam itu membuka atau mengelola barang yang belum dimiliki. Dalam Islam, seseorang dapat memiliki sesuatu yang sebelumnya belum dimiliki siapapun. Contohnya, menghidupkan tanah mati atau lahan kosong yang tidak dimanfaatkan. Jika seseorang mengelola dan memproduktifkan tanah tersebut, maka ia dapat memperoleh hak kepemilikan atas tanah itu. Yang ketujuh yaitu zakat dan sedekah. Bagi penerima, zakat dan sedekah juga menjadi sebab kepemilikan yang sah. Melalui mekanisme ini, Islam menciptakan pemerataan ekonomi dan membantu masyarakat yang membutuhkan. Selain memberi nilai ekonomi, zakat dan sedekah juga memiliki nilai ibadah dan sosial yang tinggi. Yang kedelapan yaitu ganti rugi atau kompensasi. Seseorang juga dapat memperoleh harta melalui ganti rugi atau kompensasi atas kerugian yang dialami. Misalnya seseorang menerima pembayaran asuransi syariah atau kompensasi akibat kerusakan barang. Semua kepemilikan tersebut menunjukkan bahwa Islam mengatur sistem ekonomi secara lengkap dan adil. Islam memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk memiliki harta, tetapi tetap dalam batas-batas yang sesuai dengan syariat. Nah, baik. Itulah pembahasan mengenai konsep harta dan kepemilikan dalam Islam. Dari materi yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa harta dalam Islam merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus diperoleh dan digunakan secara halal. Kepemilikan dalam Islam diakui, tetapi tetap memiliki batasan dan tanggung jawab sosial. Hak milik dalam ekonomi syariah terdiri dari beberapa unsur seperti adanya pemilik, objek harta, cara memperoleh yang halal, hak memanfaatkan, dan tanggung jawab. Islam juga mengatur sebab-sebab kepemilikan seperti bekerja, warisan, hibah, jual beli, dan zakat. Melalui konsep tersebut, Islam berusaha menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kesejahteraan masyarakat sehingga tercipta keadilan ekonomi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat
kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.